Ingatkah kan dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Wah, ini anak yang mana nih? Anak yang mana nih? Wah, udah sampai bro di tempat party. Ada DJ Joanna dan DJ Yoren. Dan ada juga teman-teman komunitas motor mini. Lu ngapain main karet? Malam hari ini hanya di Tonight Show! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berjumpa di Tonight Show. Yes. Sekali lagi pandemi belum berakhir. Kita mari sama-sama terapkan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, itu dia. Nah, di masa pandemi ini kan belum bisa keluar kemana-mana. Yang kangen party nih, semoga terhibur ada DJ Joanna dan DJ Yoren. Oke lah kalau begitu. Ini ngomongnya sebagai profesi DJ ya. Iya, pertama kali memutuskan jadi seorang DJ profesional itu gara-gara apa? Awalnya ya. Bukan. Lu nanya sama siapa? Joanna, Iya. lu kan juga bukan DJ. Iya, iya, Sama Yoren sama Joanna. Iya, iya, Yoren dulu. Memutuskan untuk jadi DJ. Gue emang dari kecil anaknya suka banget dengerin musik, mau mandi, makan, apa pokoknya harus ada musik di Harus rumah. ada musik? Terus waktu itu teman gue DJ. Oh, waktu itu siapa? Cewek atau cowok? Cowok, teman Cowok. tapi ya. Oke, teman. Nah terus habis gitu, dia nge-DJ nih, kayaknya seru deh kalau gue yang nge-DJ. Oke. Gitu. Berarti kamu party goers dong dulunya? Sering ke klub-klub? Kalau aku dulu iya. Tapi kamu seorang party goers nggak dulunya? Enggak terlalu ya, Nggak tapi terlalu. ya. Pada akhirnya kamu memutuskan untuk belajar sama dia? Iya, karena dia tuh guru DJ, jadi Oh. belajarnya private gitu. Private. Kalau Yoren alirannya apa sih? Lebih ke all genre, tapi lebih ke elektro EDM, elektro yang kekinian semua. Oh. Tapi sebenarnya all genre bisa, tinggal ngikutin permintaan audiens atau ngikutin tempat lah ya. Oh, ngikutin crowd lah ya, lihat Ya, crowd. Ya. betul. Kalau Joanna? Kalau aku emang dari keluarga emang DJ darah semua? enggak juga sih. Dijajarin. Darah pemusik sih. Jadi emang ada turunan bakat musik juga dan aku sebelum nge-DJ kan punya grup band, aku drummer. Drummer. Terus sebelum jadi DJ kakak aku udah jadi DJ duluan, Siapa? udah Maharani ada. Kalau DJ itu kan belajar dari mana Joanna? Aku otodidak. Karena itu dia basicnya kan karena aku udah ada Keluarga DJ. darah pemusik. Oh, Jadi darah pemusik. untuk buat mixing segala macam dan ketukan gitu-gitu udah karena kan aku drummer Oh, kan. drummer jadi tahu beatnya Iya, ya. tahu iya, beatnya. tempo. Ngitung BPM, tempo benar. siapa, berapa gitu ya? BPM ya, benar-benar. Iya, Nah, iya. kalau kamu lebih ke apa alirannya, genre-nya? Kalau, Sama juga genre? Kalau aku sebenarnya sukanya sih take house, techno, Oh. dan lebih suka kayak acid gitu. Itu lebih yang aku suka ya. Cuman kan sekarang kan kita Ya, kan tetap diundang jadi guest star. ngikutin crowd ya? Ngikutin gitu. Iya crowd. benar. Iya, iya. Tahu, aku dulu sempat elektro. Oh gitu. Iya, sebelum pindah akhirnya ke IPS terus bahasa. Iya, dulu. Kalau aku tata boga ya.
Ini kan banyak nih DJ yang memang cuma playback, Iya. ya kan? Iya, benar. Nah, yang cuma muterin musik aja gitu. iya. Kalau kalian ini Mix. nge-mix lagu ya? Kita Iya. muterin lagu lah. Bikin lagu nggak maksudnya? Bikin. Nah, itu dia tuh. Nah. Kan nggak semua DJ Benar. itu, ya kan? Bisa dibilang, menurut kalian berdua, bisa dibilang DJ kalau sudah gimana? Dia Nggak bisa playback gitu. nge-mixing lagu satu ke lagu dua, Hmm. bisa nge-mash up lagu satu ke lagu dua, Susah loh itu. nge-mash up, terus Mash nge-mash up, up asal mash up juga nggak asal-asalan, kita harus tahu key-nya, kuncinya, Ah. kayak gitu-gitu. Iya, maksudnya lagu Bukan ini. yang asal, pengen lagu ini, abis Ya. itu lagu ini nggak asal. Misalkan lagu ini kuncinya di G nih. Ya. Nggak bisa tiba-tiba lo ke misalkan ke B Lagu yang- minor gitu ya, yang lagu ini. Nggak bisa gitu. Oh, kayak Terus gitu-gitu ya. biar orang dengarnya tetap fun, tetap selaras sama ada gitu. Kalau Joanna? Kalau gue sih, kalau jadi DJ itu dikenal kalau misalkan dia bisa ngeluarin karya yang bisa diinget sama crowd ya. Kalau gue sih gitu. Kayak Dipa ya, Iya, benar banget. Apa baru? Dipa Gerin. Dipa Barus. Pakai dipancing. Keluar kan? Nih, tapi ngomongin profesi DJ di masa pandemi. Ya kalian masuk hitungannya musisi lah ya. Iya, iya. Nah, ini gimana Joanna sama Yoren? Apakah virtual? Virtual ya. Iya, virtual. Mau nggak mau cuma virtual ya, karena Iya. crowd nggak ada juga Bener, gitu. bener, Kalau bener. live menurun banget dan ngaruh banget di kita sih. Benar. Sekarang kita mau kasih lihat kalian nih, mungkin Iya. kalian nggak tahu dan juga teman-teman nggak tahu, kalau di Indonesia juga banyak remix lagu pop yang jadi viral. Iya. Ini dia. Lihat Amerika selalu bertanya. Nungguin ya. Cintaku bukan di atas kertas. Cintaku berkaranya sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari. Nungguin ya. Meski hari penantian panjang, ku akan tetap setia menunggu. Nih, dari sekian lagu Iya. DJ nge-mix banyak, kenapa yang dipilih lagu ini ya? Oke lah, kita party lagi yuk. Party dong, Yuk. party. Wah, udah mulai drop Ih, nih bro. Wah, Gua mah party banget Bro, anaknya. lampu udah nyala, cabut, cabut. Gua tuh- udah nyala, cabut. Udah terang bro. Enggak, ini kan baru mulai. Oh iya, iya. oke Ini lah. gue saking partinya gue dari tadi niup-niup mulu. Ini apa-apaan? Itu kayak party tuh. Namanya party. Namanya party. Oke. Canda mulu. DJ Yoren dan DJ Joanna Ya. sudah menyiapkan lagu untuk kalian yang di rumah. Yang kangen sama suasana party yo! Yoren dan Joanna. Aku punya teman, teman sepermainan. Kenangan ada dia selalu ada aku. Itu akan hilang ketika uang menipis ya. Timbul permasalahan-permasalahan ya. Permasalahan. Iya, itu deh kenapa gue mendingan gak usah nikahin. Mu, kita nikahin ntar ya, Mu. Ribet nih nikah, Mu. Bukan berarti cewek matre ya. Ya benar. Karena hidup tuh Realistis. ya. Realistis. Benar. Jadi kekasihku, cukuplah saja berteman denganku. Lagi dong ini. Lagi dong. Aku Kalian udah menunggu. mulai berpihak pada kita. Makasih ya. Kali ini kita sleep over barengan sama Joanna dan juga DJ Yoren. Masa sleep over barengan DJ nggak ada musik tipis-tipis. Kasih musik kali. Jadi DJ Yohana, DJ Yoren, pengen tahu aja nih.
Kalau tadi kan udah ngobrolin soal karir per-DJ-an. Enaknya kalau lagi sleepover gini kayak cewek. Benar-benar, kenapa? Musiknya tipis-tipis tapi kayak takut-takut ya. Kayak, kan nggak usah deh, nggak apa-apa. Bang, nggak apa-apa Nggak Bang. ikhlas gitu ya? Kita biasa aja. Tadi kan udah ngomongin masalah karir kan, Ya. tentang per-DJ-an. Nah sekarang kita mau bahas tentang asmaranya para DJ. Wow. Apakah sama mengguncangnya kehidupan asmara kalian? Tapi single atau sudah pada taken nih dua-duanya? Single gue. Kamu single, kakak single, kakak Single parent. single parent. Oke. Berarti kita akan membahas Ragu kamu jawabnya. Jadi kita akan membahas masa lalu lah sedikit. Masa lalu. Enggak telat. Ini aja deh, tipe cowok idaman. Woi. Oke, dari kalian dulu. Gue suka yang udah pasti fisik harus dominan ya. Dia ngomong fisik aja gini, mata gini. Fisik. Kayak Karena gue ngeliat di sini ada yang cucongan. aduh, kalau ada juga jangan deh. Lagi ngeker. Lagi ngeker. Kalau kamu berarti fisik tuh dominan ya. Pokoknya Iya. yang pertama yang kita lihat tuh adalah fisiknya Fisik. dulu. Kan dari Fisik. mata turun ke hati. Iya benar, benar banget. Oh, kakak gimana? Aku lebih smart sih. Kamu lebih suka cowok Karena smart? saya otaknya sedikit, jadi harus yang Kalau fisik. fisik, ya kedua baru fisik, berotot gitu. Cocok atletis. Tapi bukan yang gede banget ya, serem ya. Sukanya lebih Terus cocok. tinggi, wangi yang pasti. Ih wangi, setuju. Jadi ntar kalau ngobrol sama kamu, jadi kita makan malam di mana? Ya nggak gitu juga. Kalau pas foto tuh cowok-cowok kadang-kadang suka keras-kerasin tangannya gitu yang kayak ser gitu. Ya kan? Cowok-cowok di sini pasti suka gitu deh. Kalau foto tuh tangannya dikepit-kepit, dikerasin gitu. Anjay. Biar ada ototnya kesannya. Tapi kalau ngomongin soal asmara dan juga sifat-sifat romantis seorang laki-laki, kira-kira ada nggak sih maksudnya hal-hal yang pengen diromantisin? Gue pengen tuh cowok gue tuh ngeginin gue loh gitu yang belum kesampaian gitu. Belum kesampaian. Misalnya. Nggak Atau sampai udah tuh, kesampaian iya, semua atau gitu. nggak bisa dilupakan gitu. Kayak iya itu gue pernah diromantisin kayak gini nih gitu. Kalau gue mantan nggak ada yang romantis. Jadi hal apa yang pengen? Yang Sebenarnya pengen gitu. Pengen banget, namanya juga cewek kan, tiba-tiba pengen dikasih surprise gitu kan. Kalau mantan-mantan gue cek-cek banget gimana ya. jangan pada cuek. Iya, jangan cuek, tercabut loh cewek-ceweknya. Tapi kamu tipe yang suka dikasih bunga kah? Atau misalkan makanan Enggak sih, dianterin? enggak, Kan banyak orang beda-beda kan? Suka dikasih duit. Ya itu kita juga suka. Itu penting ya. Kalau kakak gimana? Pernah diromantisin atau? Sama sih, kurang lebih sama kayak Yoren juga sih. Belum pernah yang sampai ngebikin hati kita tuh kayak luluh gitu loh, belum pernah. Masih standar-standar aja sih romantisnya. Gimana cara bikin mereka nyut-nyutan? Hatinya. Hatinya ya, hatinya. Oke, kalau misalkan kita bahas tentang kesalahan pria apa sih yang paling susah banget kalian maafin gitu? Nah nih gue selingkuh, udah tuh fatal banget. Udah fatal, jadi kalau dia ketahuan selingkuh, Udah deh fatal kelar. bye-bye, udah Bener. kelar gitu ya, nggak akan dimaafin lagi. Bener Betul, banget. aku setuju. Bener Kalau banget. Kak Jana gimana? Sama banget. Sama ya. Ini kok samanya kayak dalam banget sih. sama banget. Soalnya cewek ya hampir sama ya semuanya, kalau udah diselingkuhin tuh kayak ya udah nggak ada toleransi lagi deh. Mungkin bisa dimaafkan tapi dilupakan itu akan susah Bener banget, bener. Soalnya ini lagi kayak rame di sosial media gitu tentang selingkuh. Jadi katanya, bener nggak sih menurut kalian ya, orang yang selingkuh saat pacaran itu bisa berubah setelah menikah. Ah nggak juga. Oh ini gue takut komen gak tahu. Gimana sih ceritanya? Enggak Kepo juga tuh. Enggak jaminan ya. Enggak, kalau udah tabiat mah tabiat aja. Mungkin beruntung kalau Habit diselingkuhin gitu loh. pas pacaran ya. Iya benar. Jadi Malah kayak ketahuan. ada yang setelah nikah malah tambah parah. Oh. Itu real ya, real story gitu loh. Realistisnya kayak gitu loh, jangan Real story, pengalaman pribadi. Menurut lo Iya sama. sama kan? Oh. Nah, ya udah sekarang jawab pertanyaan ini secara cepat barengan ya. Oke. 1, 2, 3 langsung jawab. Oke, Cepat. aduh. Oke. Yana, Yoren, dua-duanya nih.
Lebih muda atau lebih tua? 1, Muda. 2, 3. Oke, lebih muda. Ini lebih muda menarik nih. Kenapa suka sama yang berondong? Gue suka sama yang berondong biar Biar awet muda ini ya. Sambil ngomong berondongnya kayak ada yang bergejolak di tubuh kita. Gitu. Tubuhnya Joanna tuh ada yang bergejolak. Oh ya, nah. Tante juga suka yang segar-segar. Sok bandel tante. Oh iya enggak pada takut. Lebih tua biar bisa lebih membimbing lah ya. Ada seseorang yang bisa look up gitu ya. Iya, tapi sebenarnya kalau muda nggak apa-apa asal dia lebih dewasa. Oh iya. Lebih tua biar bisa membimbing. Tapi kalau tua banget lu ntar yang jangan. Bener-bener. Malah kita yang bimbing. Iya juga. Jangan. Oke. Pertanyaan kedua, peluk atau cium? 1, 2, 3. Satu peluk kayak cium. Beda lagi nih, seru nih. Oke, Gue seru ya. Kalian udah di briefing untuk beda ya? Ini geragas nih perempuan nih, kita cium mulu. Kagak, orangnya corona suka nggak boleh romantis. cium-ciuman. Oh, kalau udah pacar nggak apa-apa dong. Kan nggak kamu dicium ubun-ubunnya gitu. Maaf, ini bapak yang cium atau pacar? Abis cium bumbu-bumbunya, ih bau aku belum kamar ya gitu. Takut. Kalau kakak lebih pelukan? peluk. Peluk ya. Kenapa? Maksudnya lebih Biar nggak hangat. jauh-jauh. Biar nggak jauh-jauh, direkap terus. Peluk Gitu. Cakep, guys. Cakep guys. Oke, Lanjut. pokoknya hitungan ketiga jawab bareng ya. Oh ya, Oke. sebentar. Uang atau cinta? 1, 2, Duit. Uang ya. cepet banget lagi dia. Gue belum pengalaman. Gak apa-apa, mungkin, nah pengalaman. Apakah pernah dibutakan oleh cinta lalu tak ada artinya gitu loh? Pernah? Jadi kayak dulu waktu masih pacaran iyalah gue cinta gitu. Pas udah setelah jalan nikah udah nggak ada tuh cinta-cintaan. Serius ya? Iya. Butuh biaya. Lama-lama cinta itu akan hilang ketika uang menipis ya? Benar. Timbul permasalahan-permasalahan Timbul ya? permasalahan-permasalahan. Iya, itu deh kenapa gue mendingan gak usah nikahin. Mu, kita nikahin ntar ya, Mu. Ribet nih nikah, Mu. Bukan berarti cewek matre ya. Iya, benar. Karena hidup tuh Realistis. ya. Realistis. Benar. Benar. Kalau kakak sama ya? Sama lah ya, karena Pernah lah belum mengalami. nikah, tapi sama kurang lebih. Oke, tapi pernah diporotin sama cowok gak kalian berdua? Kan kalian kan independen, DJ, Iya. duitnya banyak. Pernah gak dapet cowok Pernah nggak? yang ganteng banget, yang muda? Yang mauan aja lu pada. Tapi secara nggak langsung sih kita nggak diporotin, tapi emang kitanya aja yang doyan ngasih gitu loh. Dia terlalu loyal. Terlalu, iya. Karena udah terlalu- cinta tadi itu ya? Iya, awalnya gitu. Bucin. Ya, 11-12 lah ceritanya. Oke, nice. Selanjutnya ya, lebih milih pasangan yang cuek atau pasangan yang posesif? 1, 2, Cuek. 3. Cuek, cuek. Cuek, tapi kalian tipe yang posesif nggak sama pasangan? Kalau gue pribadi enggak. 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 Kalau kan Tergantung. Jangan Kalau digantung. udah terlalu, menurut gue kalau pasangan gue terlalu bandel, harus posesif. karena kalau nggak diposesifin makin hancur. Makin gitu ya. hancur, bener. Lihat dulu pasangan gue kayak gimana. Tapi ini menarik sih Teh, kalau misalkan ini kan pada milihnya cuek. Aku tuh lebih milih cowok Posesif. posesif. Kalau Teteh, gue lebih milih cowok cuek tuh gue capek sendiri gitu. Pengen bisa sih gue banget gue. diposesifin. Gimana kok jadi curhat? Laki gue cuek. Terakhir ya, pertanyaan terakhir dari Teh Hesti. Oke. Balikan atau cari yang baru? 1, Cari 2, baru. 3. Cari yang baru. Cari yang baru. Enggak deh ya namanya balikan sama mantan. Enggak. Udah tahu pahitnya soalnya. Iya. Jangan mengulangi kesalahan kedua. Betul, yang namanya sifat tuh nggak bisa dirubah. Bener, bener banget. Ya sabar, sabar ya, Bu, ya. Kan lebih dalam ya, aja dalam. Nah, kita udah membahas tentang tadi karir udah, kita membahas tentang asmara juga udah. Tapi kayaknya bintang tamu kita hari ini tuh banyak banget yang pengen dikonsultasiin Teh. Kita akan bahas soal sex education. Ya, karena kan mau gimana lagi ya? Coba tolong kasih tipis-tipis dulu ya. Karena semuanya asmara, karir, pekerjaan dan lain sebagainya. Abis ini kita akan ada Tonight Clinic, kita akan bahas soal sex education. Bukan takut-takut Jangan kan? kemana-mana. Tapi tetap di Tonight Tonight Show. Joanna atau Yoran ada yang mau ditanyakan sama Dokter Dina? Kalau misalnya dalam hubungan teriak gitu, normal nggak sih? Kamu suka teriak ya?
kita akan membahas edukasi tentang seksual. Yeay! Eri ya, Iya, emosi nggak dia. apa-apa dong, ya kan ini untuk pengetahuan. Tapi kan? kali ini bersama seorang dokter wanita yang sering muncul di FYP. Nih kita lihat dulu videonya seperti apa nih dia. Nah, Sudah datang langsung orangnya untuk memberikan edukasi tentang seksual ya. ini dia Dokter Dina. Halo dok. Dokter Dina ini adalah seorang dokter estetik and anti-aging ya. Yes, Yang mendalami ilmu seksologi. betul. Silakan dok. Dan terus jangan membuat konten edukasi seksual di TikTok ya mbak ya. Betul, betul. Dok ya mbak lagi dok. Nah cobain dong mbak, dok sedikit ya. Kenapa? Anda kenapa? Kok kayaknya Saya gugup? grogi. Iya. Karena kita mau ngomongin sesuatu yang saya suka gitu loh. Cobain dong dance welot Kang Copet ya. Dia menguasai nih. Enggak. Iya, hampir kan. Yuk kita sedikit ya. Dokter akan dance welot Kang Copet, sedap nih. Bareng ya? Ayo bareng kita ikutin aja. Aku mah ngikut, ayo. Tiap hari bangka dada percuma dengan hal lebih baik tak hilang daripada sakit hati. Welot kau welot kan copet, copet angkat. Sedap. Anda Kang Copetnya ya? Kok kita salah-salah aja? Dokter silakan duduk dokter, dokter Dina. Nih, dokter ada juga Joanna Mayoren di sini yang mungkin nanti mau nanya-nanya juga, ya kan? Boleh. Oke, baiklah. Kita akan membahas, ini temanya malam hari ini adalah tips menyenangkan pasangan. Yes! Ya nanti biar semangat gitu loh ya, Tonight Lovers ya. Oke, ini Enggak, kayaknya semangat dia doang ya. Yoren sama Joanna juga dong, ya kan? Iya dong. Untuk menyenangkan pasangan kita nih kita harus tahu titik sensitif ya, dok ya pasti ya. Nah kalau titik sensitif cuma itu dok ya, ulang ya dok ya. Kalau titik sensitif seseorang itu bisa dilihat berdasarkan apa sih dok? Sebenarnya kalau titik sensitif itu setiap orang tuh Beda-beda? ada yang umumnya sama, ada yang beda. Jadi umumnya tuh kalau wanita jelas di belakang telinga, di leher, ya kan? Iya. Terus ke bawah lagi ke payudara, puting, Oh, kemudian gitu, Dok. bisa lagi ke bawah. Kemana dok? Ke bawah. Biasanya kan nanya. Ada juga loh, tapi yang titik sensitifnya tuh misalnya di lipatan tangan, di kaki ada juga Wow. gitu. Kalau Jadi cowok sama beda-beda. cewek beda dok? Beda, biasanya cowok lebih ke alat kelaminnya. Mungkin dari Joanna Dok, atau kalau Yoren? ada yang nggak normal nggak maksudnya biasa kan di belakang kuping. Ini titik sensitifnya mungkin di belakang pos satpam gitu nggak ya? Joanna atau Yoren ada yang mau ditanyakan sama dokter Dina? Kalau misalnya dalam hubungan teriak gitu, Waduh. normal nggak sih? Kamu suka teriak ya? Oh ya dok, itu dok. Berteriak mungkin dok ya. Apa? Sebenarnya sih biasanya kan kalau berhubungan lebih ke arah mendesah ya. Nah. Kalau teriak ada beberapa kemungkinan. Yang pertama bisa jadi kurang pelumas, jadi foreplay-nya kurang. Itu sakit Jadi berarti? sakit, luka, akhirnya kesakitan teriak. Bisa jadi karena merasakan kenikmatan yang sangat amat nikmat. Gitu. Kalau cowoknya yang teriak-teriak gitu dok? Nah itu Saya gitu lagi. biasanya cowok jangan ya teriak ya. Saya gitu dok. Serius. Oh, waduh. Bikin, Joanna mungkin mau bertanya nih. Enggak ada sih. Kalau aku sih yang standar-standar aja sih. Oh, kenapa gitu? Karena emang nggak pernah yang aneh-aneh. Oh, iya. Dok katanya habis berhubungan itu mandinya nggak boleh pakai air hangat dok. Ada yang bilang begitu. Kok gitu? Karena gini, pada saat berhubungan kan suhu tubuh kita tuh Panas. meningkat, ya kan? Panas. Terus pembuluh darah kan melebar. Ah. Jadi lebih baik jangan mandi air panas karena dikhawatirkan lebih lebar lagi pembuluh darahnya. Nanti tekanan darah kita bisa semakin turun. Oh ini pengetahuan nih. Nah, ini dia. Jadi kalau mandi mendingan pakai air supply ya? Maksudnya air normal lah, air normal.
Soalnya air supply ntar dia nyanyi goodbye lagi ya. Jangan bercanda nih. Ini obrolan paling serius yang pernah gue tekuni, gue seneng nih. Ngomongin ejakulasi dini, Dok. Saya terus yang nanya ya, bisa gantian gak sih? Tapi nggak apa-apa. Saya wakilkan nggak apa-apa ya. Ini ada yang bilang senam Kegel bisa mengatasi ejakulasi dini. Ini banyak yang nanya netizen ya. Bener nggak sih, Dok? Benar banget, itu salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi ejakulasi dini. Selain itu tapi harus juga modifikasi dari makanannya, pola hidupnya ya harus sehat, tidurnya harus teratur, hindari stres, makanan juga harus baik, hindari rokok dan alkohol itu udah paling penting. Ditambah dengan latihan tadi, senam Kegel boleh. Loh, ini buat cowok atau buat cewek sih, Dok? Dua-duanya. Oh, dua-duanya bisa. Bisa. Cowok kayak gimana? Kalau cowok bukannya katanya suruh latihannya nahan kencing Bisa. ya, Dok? Bukan nahan kencing, jadi latihan dalam tanda kutip, latihan seperti berhubungan tapi sendiri ya. Aneh banget. Coba sih. Jadi pas saat nanti lagi saat lakukan itu masturbasi sendiri, terus pada saat mau keluar nih mau ejakulasi tahan dulu, tarik nafas, atur pernafasan sampai nantinya rasanya udah nggak mau keluar boleh lakukan lagi gitu. Jadi tahan itu lagi gitu. Jadi beberapa kali 2 sampai 3 kali supaya durasinya lebih panjang nantinya. Sebel banget ya. Iya. Tersiksa sih emang. Iya. Yoren mau nanya lagi nggak? Apa namanya? Merawat organ intim yang baik itu gimana sih, Dok? Wah, ini bagus nih. Organ intim wanita ya. Iya, wanita, Jadi wanita. kalau organ intim wanita lebih baik kita nggak perlu membersihkannya terlalu heboh ya. Artinya sabunnya juga nggak usah yang aneh-aneh, yang antara pH-nya 3,5 sampai 4,5 gitu. Perlu pakai sikat apa yang Jangan, nggak boleh. buat piring itu nggak usah? Nggak boleh disikat, nggak boleh digosok terlalu keras. Bagian dalamnya nggak usah dibersihkan, karena itu nggak perlu. Jadi misalnya bagian luarnya, bagian selangkangan itu boleh dibersihkan dengan sabun, tapi nggak boleh sampai masuk ke dalam. Nantinya malah akan mengganggu flora normal. Gitu. Iya, pH-nya jadi berubah. Terus cara bersihkannya jangan dari belakang ke depan, ya. Jadi? Dari depan ke belakang. Karena kotoran takutnya ke Ya, depan ya, takutnya Dok. nanti malah masuk. Gitu. Kalau saya kan, saya punya anak perempuan 2, Dok ya. Kadang saya sering nyebokin, kalau bukan maksudnya apa namanya, bukan nyebokin, bahasa bagusnya apa ya? Bersihkan. Bersihin, ya maksudnya pas pipis. Nah itu baiknya dari depan ke belakang juga, Dok ya? Iya dong, dari depan ke belakang, terus tidak boleh sampai masuk ke dalam ya jarinya, Iya, hanya iya, di iya. permukaan aja. Bersihkannya pakai handuk, di tap-tap saja, tidak boleh digosok. Sebenarnya tips-tips untuk memuaskan pasangan, bukan hanya pasangan tapi kedua belah pihak. Saling terpuaskan secara... Biasanya kan kalau cewek lebih ke perasaan ya, lebih jadi kalau misalnya biar bahagia wanitanya ya intinya harus dibikin moodnya supaya bagus dulu. Oke. Gitu, lebih ke moodnya dulu gitu. Dibikin happy dulu, baru habis itu yang lain-lain bisa. Beliin tas dulu gitu, Dok ya? Boleh. Nah itu berarti tanpa melihat bahwa harus dua-duanya mengalami orgasme gitu. Ya sebenarnya harusnya sih dua-duanya mengalami ya, tapi kan kadang-kadang cowoknya Egois. Jangan dong. Sabar, tenang Joanna. gitu. Jadi ya sebenarnya sih kalau cowoknya memang mau dan bisa ya coba tahan agak lebih lama dulu. Makanya tadi perlu latihan ya, Ya. perlu latihan gitu agak lama dulu biar bisa memuaskan wanitanya. Nanti kalau wanitanya udah puas, terserah deh mau 1 kali 2 kali terserah. Soalnya kalau cewek itu kan bisa berkali-kali, bisa Yes, multiple bisa kan. berkali-kali Itu dia. dan Berarti bisa panjang gitu. Iya, Kalau cowok iya. kan sekali 2 kali selesai. Iya. fantasi-fantasi ya kayak kostum lah, pakai apa buat acting gitu Nggak gimana? Dok? apa-apa sih sebenarnya itu kan salah satu variasi ya dalam berhubungan seksual asal jangan ngerepotin aja. Nantinya ada kan yang fantasinya sampai yang diikat-ikat lehernya, yang apa segala macam. Itu kan Sadomasokis ya? artinya kan sampai merugikan, yang sampai melukai kayak gitu-gitu ya lebih itu udah ke arah lebih ke penyakit ya. Gitu. Tapi kalau sebatas fantasinya pakai kostum apa, ya nggak apa-apa itu kan variasi biar lebih menarik ya. Oke lah, tadi udah sama cewek-cewek, abis ini kita akan bahas hobi laki-laki. Terima kasih, Dokter Rina. Terima kasih, Dok ya. Oke. Keluarga, kalau bisa tiap hari kesini, Dok. Yoren, terima kasih. Joanna juga terima kasih. Sehat selalu, sukses selalu ya. Nggak berdiri ya? Boleh, gue jadi ikutan dulu. Abis ini kita akan bahas hobi laki-laki bermain motor, tapi bukan motor biasa. Tetap di Tonight Show. Nah, itu Ya. Ini dikecilin. itu yang motor gede kecilin, yang sebelahnya. Ini motor gede dikecilin. Ya. Enggak, gimana sih? Cara kecilinnya gimana? Kalau pakai mesin fotokopi kan enak kali perkecil. Kalau beginian gimana?
Jaya. Keren prediksi. Jaya. Jaya. Lu nggak janji nama gue sih, tapi itu juga. Dah, ini kita lihat udah banyak sekali mangki-mangki di sini. Gue udah berasa kayak di Sangeh di Bali. Bukan. Karena banyak mangki. Ini motor-motor KT, ini lucu-lucu ya. Ini maksudnya lucu-lucu motor-motor mini namanya ya. Motor mangki. Ini ada, bukan mangki doang, ini motor mini. Kan Oh, mini? Bukan mangki aja, ada gorila, ada... Ih, nggak ngerti motor nih. Ada si Daus belum nanti ini? Waduh, Daus Mini, aduh. Oke lah, ini ada teman-teman dari Rocks Mini Indonesia. Ada Yanu dan Wowo. Ini dia. Yanu sama Mas. Waduh. yang mana Yanu, yang mana Wowo? Ini Yanu, ini Wowo. Boleh dikasih lihat dulu mukanya? Mukanya kayak apa? Muka. Lu serem ya. Lu serem ya itu ya. Yang itu serem ya. Anda copet ya? Pakai lagi deh, pakai. Mantan. Ya, pakai. Mantan. Serem. Silakan duduk. Jangan terlalu deket-deket ya. Karena jaga jarak. Bapak aman tapi ya, bukan residipis ya. Gini. Oke, ini jenis motornya nih, ini komunitasnya namanya Rocks Mini Indonesia. Iya. Ini semuanya motor-motor mini berarti? Mini semua. Khusus kalau motor-motor gede sama sekali nggak boleh masuk ya? Bisa dikecilin. Dikecilin? Iya. Ini berarti buatan atau memang udah jadi? Ada yang pabrikan, ada yang buatan. Oke, kalau kayak contoh lah, misalnya kan Udah 70 70 ya. ya. Ya, Ini dikecilin? Ya, itu yang motor gede kecilin, yang sebelahnya. Ini motor gede dikecilin? Ya. Enggak, gimana sih? Cara kecilinnya gimana? Iya. Kalau pakai mesin fotokopi kan enak kali perkecil. Kalau beginian gimana? Dipotong rangkanya, dikecilin. Loh, jadi basic ini ori? Ori C70 yang ring 17 itu. Oke. Terus rangkanya dipotong-potong, dikecilin. Wow. Dan jadinya kayak gini. Berarti Iya. semuanya ori ya? Maksudnya parts-partsnya ya? Iya. Iya. Kayak, wah ini, tuh Vincent. Nah kalau kayak gini gimana buat kecilnya mas? Dipotong juga. Kok tega sih kalian? Ini juga dipotong berarti ya? Iya. Potong. Kalau yang gede ini? Sama. Itu Ini bahannya apa? City Sport One. Oh kebanyakan berarti ya, Iya. motor mininya ya. Kok bisa jadi kayak Harley tapi model kecil gini ya, chopper ya? Coba kita tes ya, suaranya yang ini tadi dipakai Vincent ya. Biasa kunci di bawah keset. Tuh, suaranya gahar banget ya. Apa? Suaranya gahar banget. Mas, udah berapa orang ini komunitasnya yang ngumpul gitu? 75 orang. 75? Iya. Dan semuanya mini? Semuanya mini. Ini berarti memang perkumpulan ini memang bengkel atau memang orang-orang komunitas dari motor punya motor mini gabung gitu? Semuanya ada. Bengkel ada, orang-orang ada. Oke. Penjual juga ada. Penjual juga ada. Kalau Anda ini termasuk yang apa? Ini pedagang. Gue serem sama dia. Gue bawa pelak lah kalau kenapa-napa di bangku gue. Tapi berarti Mas pedagang ya? Ya jualan spare partnya aja. Jual spare part? Iya. Berarti kalau misalnya spare part yang kecil-kecil gini, berarti buatan juga? Masih dipotong juga? Enggak. Sebagian ada yang buatan, sebagian ada yang impor. Nih gue pengen nanya. Mungkin mewakili teman-teman yang lain. Kenapa sih suka, apa bedanya? Kan lebih kan kecil, kagak enak juga dibawa. Misalkan touring. Touring kan nggak enak pasti. Jadi lihat di apa namanya buat bahan kalau dilihat orang-orang kok lucu-lucu gitu gitu. Nah kalau lucu pakai motor biasa aja bawa tas Mickey Mouse juga lucu. Pasti orang ini lucu banget tuh orang gitu. Tapi kenapa motornya gitu? Nggak tahu ya, gue kan sebagai... Dia juga punya. Gue punya juga Monkey 50 cc ya? Iya. Iya. Itu kalau yang sekarang banyak yang Monkey yang keluar di atas 100 cc ya? Iya, 125. 125 ya? Darto tuh beli kemarin tuh 125 cc. Iya. Kalau ini semuanya ada yang ori apa semuanya adalah? Ada yang ori. Ada yang Ada ori yang ini. Ada yang paling pojok. Nah ini kita lihat ya, satu persatu ya sebagai anak motor ya. Nah pengen nanya juga nih ya. Sekalian Desta lihat, bawa ke sini. Ini Desta. mas ya, ini ori. Bukan. Yang mana yang ujung yang mana sih? Ini kan ujung. Ini kan ujung. Ini dong tuh. Ini ori. Ini ori? Iya. Iya. Oke, kisaran harganya sekarang kalau motor kayak gini berapa mas? Kalau Pedagang tau? Iya. Iya. Kalau yang full ori kemarin ada yang jual 100. 100. Ini surat berarti ya? Surat. Kok ini tangki bensinnya di luar? serep. Cadangan. Cadangan. Oh cadangan tangkinya di sini. Kayak biasa pramuka Ini bawa botol minum. orinya memang ada kayak gini apa ditambah? Ada. Sebenarnya ada. Oke. Nah berarti Kemarin punya gua tuh kan gua cuma beli waktu itu berapa ya? Kemarin tuh ada orang Bandung nawar 120. Gua nggak lepas tapi sayang ah. Ya, Orang kayak- gua belum butuh duit kan, orang gua masih santai kan.
Fine, gue jual. Ntar kalau BU banget baru gue jual gitu. Enggak, tapi ini berarti surat semua ya, karena ada plat daerah juga ya. Semua. Oke, dan ada juga selain monkey itu gorila. Ya, itu dia tuh. Gorila itu dia lebih gemuk. Nih ya. Ya. Ini Nah, gorila, ada juga yang gor bulungan yang lebih gede ya. Ini gorila nih. Tapi kalau kayak monkey, kayak gorila ini banyak banget yang sebetulnya motor Cina tapi dimodif. Iya, di Iya. custom. Jadi seperti gorila sama monkey ya. Itu kisaran harganya lebih murah ya kalau kayak gitu ya. Lebih murah. Iya, tapi kalau Oreo mahal juga. Nah, kalau ori gorila mahal. Iya. Nah kalau sekarang kita mau ngerakit lah. Motor Cina Iya. kita buat jadi gorila kelihatannya kayak ori gitu. Iya. 20-an lah. 20-an. Iya. Kalau orinya Orinya 35-an, 35. bisa 40. Kegiatannya ngapain aja komunitas kalian? Riding aja dalam kota. Iya, kopdar, Kopdar. kadang touring. Touringnya paling jauh kemana? 50% anggota kita itu udah ke Jogja. Jakarta, Jogja, Jakarta. Mampus lu. Udah capek itu. di Instagramnya apa sih, Mas? Rocks Mini Indonesia. Rocks Mini, ROCKS Mini Indonesia. Iya. Itu ya. Nggak takut ini mas, kalau luar kota ke Jogja. Kan truk-truk itu kan gede-gede ya. Iya. Kan kagak kelihatan lu pada di bawah situ. Kan ngeri juga gitu, kalau nggak rame-rame lo. Iya. Kalau sendiri gitu. Gila sendiri ngapain ya begini keluar kota lu ada dah. Ya lu ngapain lagi nih? bareng-bareng. Bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Pulang kampung. Ya. Ngomong-ngomong soal motor monkey, kita punya wanita-wanita bikers nih ya, yang akan memberikan info seputar motor mini. Silakan Hesti dan Enzi. Thank you Vincent dan Desta. Kita masuk ke Tunexpedia soal info-info motor monkey. Yang pertama adalah Enzi. Yaitu tentang pembalap asal Portugal. Jadi Andre Souza ini memecahkan rekor guys. Rekor dunia untuk perjalanan terjauh dan tercepat menggunakan motor monkey. Jadi Andre Souza ini memakan waktu sekitar 2 tahun Mampus dengan jarak lu. tempuh 60.000 km yang melintasi 50 negara dan motor Andre ini juga sudah dimodif sedemikian rupa untuk menyesuaikan perjalanan yang sangat jauh itu. Mampus Nih, tapi ini lucu loh, aku jadi pengen nyobain naik motor monkey. Nah coba nih, Ini nyalain apa? ya. Enzi bisa naik motor nggak? Enggak. Cobain dulu. Yuk coba, coba. Minggir, Enzi minggir dulu. Ntar ngomong loh. Ji, coba Ji ya. Starter bisa. Kan ada Desta starter punyanya itunya. yang gorila monkey ya? Kan ada starter itu. Starter. Elektrik starternya ada. Starter. Elektrik. Pakai ngengkol lagi. Ih, takut. Nggak mau kan jatuh ke bawah situ dong. Justru itu lucunya. Kenapa tiba-tiba jadi aku sih? Emang nggak bisa dibonceng ya? Nggak bisa lah. Ya. Bisa. Bisa ya? Makin anget kalau Ini bonceng metik mah apa gitu manual kan. ya mas? Lo bisa motor kopling nggak? Enggak, ini enggak kopling. Ini nggak kopling, biasa motor bebek. Lu mau gonceng nih, gue mau ngerem-ngerem nih. Gue naik sini deh, Enzi. Nah, kan enak nih. Nggak, lo mau nyobain tapi cuma dibonceng tuh gimana sih? Ci? Gue bahkan nggak minta mau nyobain sih kak. Ci, Enzi. Ci, dadah. Balik ya. Kakak. Apa sih kakak-kakak? Gue bukan kakak lu. Gue ngeliatnya kayak sirkus ya. 15.000. Enzi mau naik gak? Sini. Ini kita kenapa kita kan mau kasih info kenapa kita jadi main motor-motor. Kakak nyobain. Gue bener kayak wahana di Dufan ya. Muter berapa kali? 1, 2. Gue udah. Mau coba dong kak. Lu gak kereta apa ya? Ini tiketnya yang terusan sama... Kalau terusan kora-kora, abis ini kora-kora ya. Bukan Dufan. Gue gak liat apa-apaan, Vincent. Iya Nah, kak. masker lo ketutupan. Pak, ini bisa langsung dimasukin ke tong setan nggak? Gue pengen nanya, itu kan tadi infonya ada orang 2 tahun ya. Iya. Waktu kalian ke Jogja, jujur deh, ini pegel juga kan? Iya. Iya, pasti. Dibandingin naik mobil. Enggak, maksudnya dibandingin naik motor biasa. Iya. Iya. Lebih posisi ridingnya lebih pegel pasti kan, Iya. kecil kan. Tapi ya kalau rame-rame seru-seru aja kan. Iya. ya. Seru-seru. Lu nanya Gara-gara apa ngasih seneng info sih? gitu loh. Lu nanya apa ngasih info? Tapi ini ini kita katanya kasih ada tahu juga nih, ya kan? ada motor monkey tercepat di dunia. Coba kita lihat ya. Ini selain tercatat sebagai motor klasik yang unik, monkey ini tercatat sebagai motor tercepat di jenisnya. Iya. Di bawah bendera O-Racing,
Sosok mungil yang lucu dari si Monkey ini berubah menjadi sebuah motor ganas di lintasan drag. Dan tercatat rekor kecepatan ini dipertahankan dan tetap mengusung 1 silinder saja. Catatan kecepatannya menembus angka 100 atau setara dengan kecepatan 160 km per jam. Ngebut banget sih. Ini itu. ngebut banget Ya, sih. yang ini berapa? Yang itu berapa, Mas? 125 bisa. 125 km per jam itu. Ini 160 km Iya, per jam. Itu kan beda. Ini ada langsung motornya lah. Jadi ini ada motor terkecil di dunia. Aku pikir motor Monkey ini paling kecil. Coba namanya Small 2. Jadi sepeda motor terkecil di dunia hanya berukuran 2,5 Mana inci. motornya? Jadi motor tadi buatan Swedia ini tuh memiliki ukuran roda berdiameter 16 mm untuk roda depan dan 22 mm untuk roda belakang. Tapi bisa kita lihat tadi dia cuma diem aja ya, kayak Jalan itu bisa jalan. Dia bisa Dan jalan. jalannya bisa cepat 2 km per jam. Karena dia cuma bisa berjalan sejauh 10 meter aja gitu. Tapi saya sih malu yang lihat dia udah lengkap banget pakai motor. Oke, sekian info dari kita kembalikan kepada para host. Kalau mau join, Iya kalau mau join, mau ikutan boleh siapa aja ya? Boleh, siapa aja. Nongkrongnya di mana? Di Lipo Mall Kemang. Lipo Mall Kemang. Tapi pintu keluar. Pintu keluar, Pintu keluar. parkiran. Oh parkiran ya. Di bawah Soalnya kolong nggak bisa- Antasari itu. nggak bisa masuk. Setiap nggak hari boleh apa? Pintu keluar. Malam minggu. Malam minggu? Iya. Ah kalau mau join gimana? naik. Oh berarti di depan Komunitasnya? Moto Village itu ya? Ya, enggak, kita yang pintu Pintu keluar. keluar yang sebelah sananya? Iya. Oke. Pintu keluar. Gimana kalau mau join? Gabung aja. Gabung langsung? DM. Masa so asik datang-datang, join ya gitu? Iya, karena Ya lewat malu, IG Mas. bisa lah. IG-nya apa sekali lagi? Rox Mini Indonesia. Rox Mini Tuh. Indonesia. Rombongan orang cinta kendaraan serba mini. Serba. Kalau mau nanya-nanya dulu, mau bangun misalkan ya? Bisa. Silakan. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang juga Iya. tuh di studio Dari Rox komunitas Mini. Rock Mini Indonesia ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman sehat selalu dan juga buat yang di rumah. Terima kasih udah menyaksikan Tonight Show. Jaga kesehatan semua ya, semoga semua sehat. Terima kasih Main Music, terima kasih All Crew. Kita pamit, selamat malam dan...